Kasih sejati
dapat berserah kepada Engkau, kami hanya dapat berharap dan bersandar pada Engkau ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Kau ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami perbuat ya Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk setiap berkat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang telah Kau berikan ya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami akan memulai ya Tuhan ibadah kami. Kiranya Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin, biarlah Engkau yang sertai, dan biarlah Engkau juga yang hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak dapat bertemu, berkumpul, bersekutu bersama-sama, tapi kami percaya Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Engkau selalu ada ya Tuhan di dekat kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati bagi hamba-Mu yang akan memberitakan. Kiranya Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memakai ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami juga dapat menerima berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman yang kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya inilah doa kami, hanya kami perahaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita kembali berjumpa dengan ibadah online karena situasi yang tidak memungkinkan, sehingga kita kembali dapat yaitu beribadah dengan cara streaming, tidak bisa tatap muka, tetapi tidak mengurangi kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, tidak mengurangi untuk kita mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kita dapat merenungkan pujian tadi, di mana kita hanya dapat mencari pertolongan hanya di dalam Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus itulah kita mendapatkan pertolongan. Dan juga di dalam Tuhan Yesus kita dapat menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini manusia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia pada saat ini mengalami suatu kecemasan, mengalami suatu ketakutan. Maka marilah kita datang kepada Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan belajar akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30 saja. Dikatakan demikian, yaitu dengan judul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Akan tetapi saya hanya akan mengupas di dalam tentang kedatangan anak manusia. Dikatakan demikian di dalam ayat 25 dan seterusnya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncang.
pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara ataupun apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, maka kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita dapat melihat yaitu firman Tuhan yang telah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sebelum terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka akan terjadi sesuatu yang menimpa bumi ini. Dikatakan dengan jelas di dalam ayat 25 ini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Pada waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka akan terjadi perubahan alam yang akan menimpa bumi dan seluruhnya. Maka dikatakan yaitu matahari dan bulan dan bintang-bintang dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Maka segala sesuatu itu akan terjadi atas bumi ini. Pada saat ini kita menghadapi pandemi corona, itu merupakan suatu guncangan bagi umat manusia. Corona merupakan sesuatu hal yang dapat mengguncangkan iman umat manusia. Bukan hanya anak-anak Tuhan, akan tetapi juga seluruh umat manusia. Maka umat manusia harus menghadapi pandemi corona ini. Mereka harus dapat menjaga kehidupannya supaya mereka itu dapat menerapkan protokol kesehatan, supaya mereka itu dapat menjaga diri mereka sendiri, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap sehat. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini akan membuat suatu ketakutan yang sangat mendalam, akan membuat kecemasan, dan kecemasan itu akan membawa pengaruh bagi kehidupan manusia itu sendiri. Maka pada saat ini manusia banyak mengalami ketakutan dan kecemasan. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26 ini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Maka di dalam ayat ini sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa manusia itu mati bukan oleh karena penyakit yang begitu menggerogoti tubuhnya,
Akan tetapi kematian itu timbul terhadap manusia itu oleh karena kecemasan, oleh karena ketakutan yang sangat mendalam. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mencari hadirat Tuhan. Seperti pujian tadi, kemanakah aku mencari? Di mana pada waktu kita mencari Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Pada waktu kita mencari wajah Tuhan, saat badai datang menderu, menimpa manusia, maka di situ tangan Tuhan itu yang akan memampukan kita, tangan Tuhan yang akan memulihkan kita dari segala sesuatu. Maka marilah, jangan sampai dalam situasi yang keadaan seperti sekarang ini, justru kita menjauh daripada Tuhan. Akan tetapi marilah kita mendekat dan mendekat kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat manusia, walaupun kita menghadapi situasi yang demikian, marilah kita tetap menjaga imun kita, menjaga iman supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, supaya kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan imun kita, yaitu dengan kita dapat mengkonsumsi atau makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang dapat membuat tubuh kita itu kuat, minum minuman yang membuat tubuh kita itu menjadi segar. Maka kedua hal itu harus kita miliki. Dan iman kita akan menjadi kuat jikalau kita itu dekat dengan Tuhan. Jikalau kita itu senantiasa mencari pertolongan Tuhan. Maka di dalam surat Roma dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah kita senantiasa mencari wajah Tuhan dengan cara kita berdoa, dengan cara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita baca dapat menguatkan di dalam kehidupan kita. Bukannya kita justru menjadi takut, bukannya kita menjadi cemas. Walaupun pada saat ini kita tidak dapat beribadah secara tatap muka karena situasi yang demikian. Bukannya kita takut untuk beribadah tatap muka, tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan diberikan hikmat supaya kita dapat menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan itu lebih baik daripada kita menjadi mati konyol oleh karena kenekatan kita, sehingga kita tidak tahu bahwa kita itu sehat atau tidak, dan saudara-saudara kita yang lain itu juga sehat atau tidak. Maka dengan cara demikian kita dapat saling menjaga diri,
kita menjaga diri kita, dan Bapak Ibu juga menjaga diri saudara semua. Jadi mematuhi protokol kesehatan itu sangat perlu. Ketaatan terhadap pemerintah itu harus kita lakukan. Dengan cara demikian kita dapat menjaga kekuatan kita dan menjaga saudara-saudara kita yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun di dalam situasi keadaan yang tidak menentu ini, seperti yang dikatakan di dalam ayat 26 ini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi manusia melihat gelora yang terjadi di dalam bumi ini, baik oleh karena gempa bumi, oleh karena gunung meletus, oleh karena virus atau penyakit jampar ini. Manusia menjadi takut. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan cemas. Akan tetapi bangunlah iman saudara, bangunlah imun saudara. Dengan kita tetap berserah, dengan kita tetap bersuka di dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak akan mengalami kecemasan. Maka seperti yang dikatakan oleh Salomo, kalau kita dapat membaca di dalam kitab Amsal Soleman yang ke-18, dikatakan, yaitu hati yang gembira adalah obat. Maaf, Amsal Sulaiman pasal 17 bukan 18. Amsal Sulaiman pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak umat Tuhan yang pada saat ini dikala mereka menghadapi virus corona atau COVID-19 ini, banyak yang mengalami ketakutan, banyak mengalami kecemasan, sehingga menjadi mental mereka menjadi drop, sehingga tidak ada semangat hidup, sehingga untuk makan, minum, maka mereka enggan, mereka menjadi malas. Padahal tubuh ini akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan kesehatan jikalau kita tetap rutin di dalam kita makan dan minum. Apalagi dalam kondisi pada saat ini, makan minum yang penuh gizi dan hangat yang dapat menangkal virus-virus yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukannya saya mengajarkan Bapak Ibu menjadi seorang yang suka makan atau pelahap, itu tidak. Akan tetapi di dalam menghadapi penyakit ini, mari kita hadapi dengan hati yang gembira, dengan hati yang berserah kepada Tuhan.
pada waktu kita mengalami kesukacitaan, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Maka di dalam kita bersyukur itu ada kekuatan yang mengalir dari dalam hati kita, menimbulkan kekuatan, menimbulkan semangat hidup. Maka makanan, minuman yang kita konsumsi itu akan membawa bagi tubuh kita mendapatkan kekuatan yang baru. Walaupun harus juga minum obat yang lain, dan itu merupakan suatu kebutuhan juga untuk memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun pada saat ini jikalau saudara ada yang mengalami virus corona ini, tetaplah semangat, tetaplah hatinya gembira, tetap ada suatu kerinduan untuk makan dan minum supaya dapat memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang gembira itu yang akan menimbulkan kekuatan baik secara mental kita. Dengan sukacita, dengan berserah, ada suatu yang kalau berserah itu bukannya menyerah. Kalau menyerah itu tanpa ada pengharapan, tetapi orang yang berserah itu ada usaha untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan pertolongan, bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari seperti pujian tadi, bahwa kita kemanakah aku mencari kasih yang sejati. Kasih yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi walaupun keadaan dunia pada saat ini, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, harus terjadi berbagai macam peristiwa yang menimpa bumi dan penduduknya. Maka jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi cemas, sebab ketakutan dan kecemasan itu tidak akan membawa dampak yang baik bagi kita, akan tetapi justru akan membawa dampak yang buruk, yang akan merosotkan mental kita, yang akan membuat lemah hati kita. Maka marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Biar itu semua terjadi, sebab itu merupakan suatu tanda-tanda alam untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka itu semua akan terjadi. Dan kita umat Tuhan sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Tuhan. Maka yang terpenting di dalam kehidupan kita, kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap siap sedia. Kalau kita tidak diizinkan untuk mengalami kematian dengan cara demikian, walaupun kita terpapar, walaupun kita kena virus, maka kita akan mengalami kesembuhan.
Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan itu lebih baik. Tetapi kalau kita dikehendaki oleh Tuhan, harus menghadap Tuhan dengan cara demikian, maka persiapkan diri kita supaya kita hidup lebih baik dan hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga nantinya kita akan dapat masuk di dalam kerajaan surga, bukan masuk di dalam penghukumannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu akan terjadi dan akan mengguncangkan bumi. Bahwa dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Maka pada akhir zaman nanti, kalau Tuhan memperkenankan kita untuk tetap hidup dan kita dapat menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Tuhan itu akan datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Maka kita sebagai umat Tuhan juga harus hidup di dalam kuasa Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, dan kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat hidup di dalam kemuliaan Tuhan? Yaitu kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga kita dapat menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita ada di dalam kekudusan, sehingga kita layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka pada saat ini, persiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya sebelum kedatangan Tuhan, persiapkan diri saudara, supaya diri saudara kedapatan hidup kudus dan berkenan pada waktu dipanggil Tuhan. Ada bekal untuk menghadap Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita perbuat di dalam hidup kita di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu sebelum itu menimpa di dalam kehidupan kita, persiapkan hidup kita untuk hidup yang lebih baik, hidup yang dapat memberkati orang, hidup yang dapat membawa dampak yang positif, hidup kita membawa berkat bagi orang lain. Dan toh kalau kita tidak diperkenankan untuk menghadap Tuhan pada saat ini, kita masih diperkenan untuk hidup lebih lama lagi, dan kita diberikan kesempatan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kita sudah memiliki pakaian yang sempurna, pakaian yang lengkap, pakaian yang siap untuk menyongsong pengantin pria. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan pakaian kekudusan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting pada saat ini, hidup kita berserah kepada Tuhan, dan hidup kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan cemas, jangan takut, tetapi serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasalnya yang
5, dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke 7 sampai ayatnya yang ke 9 dikatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu itu terjadi atas umat Tuhan di dunia ini. Maka bagi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sudah diberitahu oleh Tuhan, semuanya itu akan terjadi dan pasti terjadi. Maka manusia itu hanya tinggal menjalaninya. Manusia itu hanya tinggal untuk melakukan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan pemahaman terlebih dahulu oleh Tuhan, maka kita harus dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan selain itu kita harus berjaga-jaga. Selain kita berserah, kita bersandar, dan kita juga berjaga-jaga. Kalau kita menyerah kepada Tuhan itu enak. Maka kalau kita berserah, dan Tuhan yang akan menolong kita. Akan tetapi jikalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengangkat beban kita sendiri, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan dapat. Maka lebih baik berserah kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Orang yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mengangkat, akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, menghadapi masalah pada hidup yang ada pada saat ini, justru kita akan mengalami keterpurukan. Kita akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Maka serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Seperti dalam ayat 7 ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu kepada Yesus Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu, yang memelihara kita. Memelihara itu akan menjaga, melindungi, merawat, dan mencukupkan, seperti yang telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Maka seseorang yang memelihara itu, maka akan bertanggung jawab untuk kehidupan yang dipeliharanya. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa saya memelihara yaitu ayam, maka saya
bertanggung jawab. Kalau ayam-ayam itu mengalami kelaparan, maka akan saya berikan makan. Haus, akan saya berikan minum. Maka kandangnya kotor, maka juga akan dibersihkan. Demikian pula Allah. Demikian pula Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara kita, maka segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, maka Tuhan itu yang bertanggung jawab untuk mengadakan, mencukupi segala kebutuhan kita. Maka yang terpenting di dalam kehidupan kita menghadapi situasi pada saat ini, seperti dalam ayat yang ke-8 ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis atau singa bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang menebarkan rasa takut, yang menebarkan rasa cemas. Iblis yang bagaikan singa yang kelaparan, berusaha menebarkan kecemasan, berusaha menebarkan ketakutan. Dan orang-orang yang takut dan cemas, yang mengalami mentalnya ngedrop dan turun, maka mereka akan menjadi santapan singa-singa itu atau iblis itu. Dikatakan dengan jelas di dalam ayat ini bahwa lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang tidak mengalami pertolongan Tuhan, orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yang mengalami kecemasan dan ketakutan, itulah yang menjadi mangsa si iblis itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah dekatkanlah diri, Bapak, Ibu, Saudara semua, kepada Tuhan. Jalinlah persekutuan antar keluarga. Adakanlah mezbah doa untuk mencari Tuhan, untuk berserah diri kepada Tuhan, sambil berjaga-jaga. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus melawan iblis itu. Kita harus mengalami kekuatan daripada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan imun kita, supaya kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mendapatkan iman yang teguh jikalau kita senantiasa dekat, melekat kepada Tuhan, dan firman-Nya senantiasa kita dengar, firman-Nya senantiasa dapat kita lakukan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang teguh. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini peristiwa-peristiwa yang terjadi dan semakin hari akan semakin meningkat, kita tidak tahu kapan berhentinya. Maka yang terpenting di dalam kehidupan kita tetap dekat dengan Tuhan, dan itu semua akan dialami oleh
semua manusia. Seperti dikatakan di dalam ayat ini, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia pada saat ini menanggung penderitaan yang sama. Harus berjuang menghadapi COVID, harus berjuang untuk menghadapi gemuruhnya dunia ini, baik lewat gempa bumi, lewat tanah longsor, gunung meletus, maupun tsunami. Itu semua terjadi dan manusia juga akan menghadapinya. Maka yang terpenting di dalam kehidupan kita, mari dekatkanlah diri kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan itu terulur untuk menolong kita. Kalau Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan iman kita, supaya kita senantiasa bergantung, bersandar, dan berserah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama meningkatkan pertumbuhan iman kita dengan cara kita belajar akan firman Tuhan, dengan cara belajar kita menjalin mesbah-mesbah doa, sehingga kita dapat mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tanamkan, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati umat milik-Mu, sehingga umat milik-Mu mendapatkan kekuatan yang baru, supaya mereka senantiasa mencari wajah Tuhan, supaya mereka senantiasa percaya kepada Tuhan, sehingga menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat milik-Mu Tuhan, baik yang ada di GBD Tentrem Rahayu Gangsiran dan juga di seluruh penjuru bumi ini Tuhan, supaya umat milik-Mu senantiasa berpaut kepadamu, supaya mereka semua berserah kepadamu, sehingga mereka mendapatkan pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, yang kena virus Tuhan, saudara-saudara kami jemaat GBDI Gangsiran maupun saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Pada saat ini kami mohon kemurahan-Mu, kiranya Tuhan jamah mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu, sehingga kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berikan pemulihan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap umat milik-Mu, jemaat GBD Gangsiran ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati di dalam kehidupan mereka, jaga lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, dan cukupkan segala sesuatu kebutuhan kehidupan mereka. Walaupun pada saat ini Tuhan, umat-Mu harus mengalami, ya Tuhan, PPKM Tuhan, harus banyak yang menjaga diri mereka di rumah mereka masing-masing.
Kira Tuhan lawat mereka dengan berkat kasih dan kemurahan-Mu. Berkati, cukupkan segala suatu kebutuhan mereka, baik mereka sebagai pegawai negeri, buruh, petani, pedagang, wira swasta. Berkati di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu di GBD Tentrem Rahayu Gang Siram. Kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi ketiga kakak kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, supaya mereka mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka, biar melalui tangan-Mu mereka dapat menerima kesembuhan, bahkan mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkati juga bangsa negara kami, Republik Indonesia. Kiranya berikan hikmat, akal budi, kemampuan, kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka mampu dan cakap untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi di negara kami Indonesia ini. Dan juga kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di berbagai tempat yang ada di Indonesia, baik di kota, desa, di gunung, lembah, maupun tempat-tempat terpencil. Urapi, lengkapi mereka dan kasih karunia-Mu dengan tanda-tanda mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala doa sembahyang kami hanya kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.